Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Awalan hayya bina nashkuru ilallahi azza wa jalla alladzi qad a'ta'na ni'amihi wa minanihi hatta nastati' an najtami' fi hadzal fursah al mubarakah insyaallah. Saniyan nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Langsung saja saya akan menjelaskan serta membacakan hadis ke-7 tentang nikmat yang disia-siakan. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun min nisa'i as-sihah wal faragh rawahu Bukhari, Tirmizi, Abu Dawud wa Darimi. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang mana sering disia-siakan oleh manusia. Yang pertama nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmizi, Abu Dawud dan Darimi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hadis perpenggalan kata. Arti perpenggalan kata. Yang pertama dari Ibnu Abbas, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari keduanya, qala, dia berkata, alaihim, atasnya, ni'matani, dua nikmat, maghbutun yang disia-siakan, fihima, di dalamnya, di dalam keduanya, katsirun banyak, min dari an-nasi manusia, as-sihah sehat, wal faraq dan waktu luang atau kesempatan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmizi, wa Ahmad dan Darimi. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya ada dua nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, yang mana di dalam nikmat itu manusia banyak menyia-nyiakannya gitu, bahkan mengabaikannya atau bahkan melupakan dan meninggalkannya. Yang mana nikmat itu merupakan nikmat yang sangat diperlukan gitu, sangat penting, atau nikmat yang sangat berharga. Akan tapi manusia banyak yang melalaikannya, seakan-akan melupakan bahwa itu nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di nikmat dua itu, ini pertama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Di dalam nikmat kesehatan, Allah di sini banyak yang telah melalaikannya, bahkan mereka tidak memanfaatkan waktu ketika mereka dalam keadaan sehat, mereka melalaikannya gitu. Allah padahal dengan diberikannya nikmat sehat ini, seharusnya kita bisa beribadah dengan lebih fokus, bisa melakukan kegiatan yang positif, yaitu positif yang dimaksud ini nikmat yang bernilai pahala, yang ketika kita melaksanakannya kita enjoy dan senang ketika menikmatinya gitu, karena kita dalam keadaan sehat. Akan tapi banyak nikmat saat ini yang mereka lalaikan gitu, dan ketika mereka telah sampai kepada nikmat sakit gitu, dicabut nikmat sehat mereka, hingga nikmat mereka yang sehat ini diambil oleh Allah dan digantikan dengan sakit gitu. Hingga mereka ada yang bahkan mereka memohon kepada Allah untuk diberikan kesehatan gitu. Akan tapi mereka lupa ketika mereka dalam keadaan sehat, mereka dalam keadaan yang fit gitu, dalam keadaan yang sehat walafiat gitu, tidak ada hambatan mereka untuk beribadah, mereka lalai, sehingga mereka tidak memaksimalkan waktu mereka, tidak memaksimalkan nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita gitu. Jadi seharusnya kita ketika dalam keadaan sehat, seharusnya kita itu memaksimalkan
memaksimalkan diri kita untuk beribadah kepada Allah gitu, bukan malah melalaikannya. Dan bahkan kita tidak bersyukur, bahkan jangankan melalaikan, bersyukur, bahkan mereka lupa untuk bersyukur bahwasanya nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu nikmat yang kita rasakan, nikmat yang kita rasakan itu karena kebaikan Allah kepada kita, hingga Allah memberikan kita nikmat sehat gitu. Jadi kita sebagai orang manusia hamba Allah, seharusnya ketika kita dalam keadaan sehat walafiat, kita diharuskan untuk tetap beribadah kepada Allah, kita mensyukuri nikmat dari Allah, tetap mengamalkan yang positif demi kebaikan kita, dan juga demi mempaskan waktu kita gitu, dan tidak menyia-nyiakan waktu sehat kita ini. Seperti ada yang berkata, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini pertama, ketika sehat sebelum datang rasa sakitmu gitu. Gunakan waktu sehatmu sebelum rasa sakitmu datang gitu, karena rasa sakit dan sehat itu berdampingan, mereka tidak akan pernah ditinggalkan gitu. Maksudnya mereka itu selalu ada jika kamu sehat. Dan maka maksimalkan waktumu, cari kegiatanmu yang positif gitu sebelum datang waktu sakitmu, karena banyak yang setelah sampai waktu sakit mereka baru akan tersadar bahwasanya betapa nikmat saat itu nikmat yang sangat luar biasa diberikan Allah kepada hamba Allah. Yang kedua, gunakan kayamu sebelum miskinmu gitu. Dan juga yang ini banyak dilupakan orang ketika mereka, bukan maksud dalam kaya secara harta saja gitu, mereka ketika dalam keadaan mampu mereka lupa untuk berinfak atau mensucikan harta mereka dari hak-hak yang kemungkinan mereka tanpa sadar ambil gitu, hingga nanti mereka tersadar ketika mereka sudah tidak kaya lagi, atau mereka telah datang pada mereka masa kemiskinan gitu. Jadi sebelum datang masa kemiskinan, dalam keadaan kita masih di atas ini, optimalkan diri kita gitu, apa yang bisa kita perbuat, baik itu kita beribadah kepada Allah, bersedekah, bahkan menabung gitu. Kita menabung bukan di dunia, menabung di akhirat nanti gitu, untuk amalan kita tabungkan apa yang bisa kita munculkan nanti di akhiratnya nanti, yang bisa membantu kita terbebas dari siksa neraka gitu. Contohnya berzakat, mensucikan harta, bersedekah, dengan yang lain-lainnya. Dan seharusnya kita harus ingat bahwasanya hidup kita itu bagaikan roda, yang mana apabila kita dalam keadaan di atas, ada kemungkinan kita akan ke bawah karena roda akan selalu berputar. Yang ketiga, yaitu yang sesuai dengan hadis ini, yaitu gunakan kesempatan sebelum datang kesempitan. Itu gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu gitu. Banyak yang mereka ketika mereka dalam keadaan biasa-biasa saja, atau mungkin mereka dalam keadaan lapang gitu, mereka tidak punya kesibukan, aktivitas yang membuat mereka sibuk gitu, yang membuat mereka bisa sebenarnya untuk beribadah, memaksimalkan kegiatan mereka, bukan membuang-buang waktu mereka, tetapi mereka lupa gitu, hingga pada akhirnya waktu sempit mereka datang, hingga mereka ketika datang waktu sempitnya, mereka berpikir kapankah datang kepadaku waktu lapangku gitu. Padahal waktu lapang telah datang pada mereka, kan tapi mereka melalaikannya gitu. Contohnya seperti tugas kuliah, ketika seharusnya seninya tugas kuliah ini bisa kita selesaikan dengan cepat, tapi karena kita menyia-nyiakan waktu lapang kita, hingga kita tugas yang sebelumnya terasa mudah ini kita malah undur-undur hingga menjadi menumpuk, dan itu merupakan membuat kita terdesak gitu. Jadi dari hal ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya maksimalkan waktu kita ketika kita dalam keadaan lapang. Yang keempat, yaitu gunakan waktu yang terakhir, yaitu gunakan waktu hidup sebelum mati. Karena kita dalam keadaan hidup, walaupun kita jatuh miskin atau yang lain, kita tetap bisa berusaha, kita tetap bisa beribadah kepada Allah dan bisa yang lainnya. Akan tapi apabila datang kematian pada kita tidak akan bisa kembali untuk hidup lagi gitu, karena kita dalam keadaan masih hidup. Seharusnya kita bisa memaksimalkan seperti yang sampaikan, karena banyak yang menyia-nyiakan waktu hidup mereka gitu. Bahkan dikatakan bahwasanya apabila dikatakan kepada orang-orang yang meninggal itu, apakah engkau mau dikembalikan ke dunia untuk beribadah kepada Allah,
dan bahkan mau ditukar tidak dengan dunia dan isinya apabila si yang meninggal ini mempunyai dunia dan seisinya. Maka orang yang meninggal itu kan pasti akan menjawab, walaupun sehari dia akan mau kembali ke dunia hanya untuk beribadah kepada Allah gitu. Dan karena kita yang masih berada dalam keadaan hidup dan diberi nikmat sehat, bahkan diberi nikmat kesempatan, berarti kita tidak punya halangan untuk menghindar dari perbuatan untuk menghindar dari perbuatan yang baik gitu. Contohnya beribadah kepada Allah, kita tidak ada yang menghalangi kita gitu. Jadi baiklah, selanjutnya yaitu kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang prinsip pendidikan, di mana pendidikan itu untuk mengaitkan menjadi yang lebih baik gitu. Yaitu seperti yang saya sampaikan tadi. Di sini kita diharuskan melakukan yang terbaik ketika kita dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan lapang gitu. Jadi baik dalam sananya ini kita ketika dalam belajar dalam keadaan sehat dan mempunyai waktu luang, maka kita akan senantiasa lebih leluasa untuk bahkan untuk ilmu itu menyerap ke dalam pikiran kita atau dalam otak kita gitu. Daripada seandainya kita dalam keadaan sakit gitu. Contohnya mungkin sedang demam. Apabila kita demam, tentu kita akan terbatas untuk berpikir atau untuk memahami pelajaran, karena pertama tubuh kita dari sistem imun tubuh kita akan lebih memfokuskan bagaimana mempertahankan daya tahan tubuh kita daripada menyerap gitu. Tapi jadi kita seandainya dalam pendidikan kita harus memaksimalkan waktu gitu. Kalau seandainya kita ditinjau dari pendidik atau seorang guru, mereka gimana di setiap mata pelajaran tentu diberi batasan waktunya. Contohnya kita belajar mengajarkan bahasa Arab atau mengajarkan agama dengan waktu yang diberi sekitar 1 jam. Bagaimana kita memaksimalkan waktu yang 1 jam ini bisa membuat peserta didik kita memahami apa yang kita ajarkan gitu. Dan kita tentunya sebagai pendidik juga harus menjaga kesehatan sehingga kita bisa menerangkan dengan lebih leluasa gitu tanpa ada beban gitu. Contohnya apabila kita flu, kita menerangkan otomatis akan terasa berat atau mungkin bahkan bisa mengganggu atau membuat kita tidak nyaman, bahkan pendengarnya juga nggak nyaman gitu. Contohnya kayak flu dan hingga hidung kita tersumbat. Dan apabila nih kalau kita belajar bahasa Arab, apabila kita dalam keadaan flu, tentu bacaannya sebelumnya bahkan bisa jadi berbeda bunyinya gitu. Jadi dan dengan waktu yang diberikan kita harus memaksimalkan dalam keadaan kita sehat. Bagaimana cara pertama memotivasi peserta didik kita agar membuat mereka tertarik dengan apa yang kita ajarkan, dan bukan hanya bikin mereka tertarik aja kan, tapi juga membuat mereka benar-benar memahami apa yang kita ajarkan pada saat itu, di jam itu, hingga mereka bisa mengamalkannya di saat-saatnya nanti gitu. Bisa mereka ajarkan lagi atau bahkan mereka bisa memahami hingga mereka lanjut ke tingkat selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu di sini di dalam hadis ini mengajarkan tentang di sini bahwasanya Rasulullah mengajarkan bahwa nikmat diberikan Allah itu bukan ini tauhid, yang mana kita harus meyakini bahwasanya nikmat sehat dan kesempatan itu datang dari Allah gitu. Dan oleh karena itu kita harus memaksimalkan nikmat yang diberikan Allah ini hingga kita tidak ketika datang waktu sakit kita tidak akan menyesal gitu, karena kita telah memaksimalkan waktu yang bisa kita maksimalkan di waktu kita sehat gitu. Contohnya kita bisa memfokuskan kita belajar atau mengajarkan ketika kita dalam keadaan sehat, hingga ketika waktu kita sakit kita lebih mudah gitu, maksudnya kayak tidak tertekan atau bahkan membuat kita lebih sakit gitu. Dan di waktu kesempatan lainnya dan juga di sini Rasul mengajarkan bahwasanya dua nikmat itu yang sangat diperlukan gitu, akan tapi juga sangat sering dilupakan oleh manusia pada umumnya gitu. Jadi
Mungkin sekian penjelasan saya tentang hadis ke-7 ini, tentang nikmat yang disia-siakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.